Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara kesejukan bagi jiwa. Puji Tuhan, kita sampai pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah di mana kisah ini bisa menginspirasi, menggugah, menghibur, menguatkan, ya, bahkan juga memperkaya kehidupan kita, dan terlebih lagi juga bisa menyejukkan jiwa kita. Biar kiranya kisah yang akan saya bacakan nanti menjadi berkat buat kita semua. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Kami percaya keberadaan kami semua semata-mata karena anugerah kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, berkat dan damai sejahtera-Mu yang kami alami, kami rasakan sepanjang hari ini. Kami serahkan acara saat ini di mana saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, biar Tuhan yang pimpin sehingga kisah ini akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selalu
saudara, ah, hari ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Allah turut bekerja saat Buba rusak. Minggu itu banyak terjadi hal-hal sepele yang menjengkelkan. Istri saya, Kathy, dan saya baru saja pindah ke rumah baru. Namun belum apa-apa, AC sudah rusak. Selama 3 hari saya sakit kepala dan kelelahan hingga terus bersungut-sungut. Padahal saya tak pernah begitu. Ditambah lagi, Buba, mobil saya, rusak. Kathy dan saya bekerja di kantor pos secara bergantian. Karena itu saya terkadang harus menumpang kendaraan orang lain atau membangunkan Kathy setiap pagi agar dapat mengantar saya ke kantor. Montir di bengkel berkata mereka perlu waktu 2 minggu hanya untuk mendapatkan suku cadang. Karenanya saya memutuskan untuk menyewa mobil. Meski itu berarti anggaran rumah tangga saya bakal semakin membengkak. Namun tiba-tiba Thomas, orang pemuda periang yang baik yang belum begitu saya kenal, menawarkan tumpangan untuk berangkat dan pulang. Walaupun jaraknya cukup jauh dari tempat bekerja, awalnya saya menolak. Saya tak ingin merepotkannya dengan suasana hati saya yang sedang tak menentu. Lagi pula, saya akan kehilangan waktu yang dapat digunakan untuk lembur karena Thomas tak punya jam kerja ekstra seperti saya. Ketika hendak menyampaikan kepada Thomas, tiba-tiba ada perasaan aneh yang membuat saya mengubah keputusan dan menerima tawaran Thomas. Tatkala saya tiba di rumah, pemilik bengkel menelpon dan berkata bahwa onderdil mobil yang diperlukan ternyata harus dikirim dari California. Jadi biayanya membengkak lagi, lebih dari yang kami perkirakan. Hampir saja saya menelpon Thomas untuk membatalkan janji supaya saya dapat bekerja lembur. Namun sekali lagi perasaan saya mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian saya menikmati juga tumpangan Thomas. Suatu hari, belum sampai 2 kilometer meninggalkan rumah, kepala saya terasa sakit sekali. Saya memegangi kepala dan tiba-tiba saja saya terkulai lemas. Dunia terasa begitu gelap. Thomas pun segera memutar mobil dan kembali ke rumah sambil membunyikan klakson keras-keras. Saat Kathy keluar dan melihat keadaan saya, ia kembali masuk dan mencari pertolongan darurat lewat 911. Saat terbangun, saya sudah terbaring di ruang gawat darurat. Kathy berdiri di samping saya. Matanya sembab habis menangis dan rambutnya kusut. Saya merasa aneh melihat wanita yang biasanya tampil rapi ini tiba-tiba lusuh di depan umum. Saya pun menyapanya. "Hai sayang." Kemudian ia menghampiri dan memegang tangan saya. Namun tak lama kemudian saya kembali tertidur. Setelah beberapa hari, ingatan saya masih samar-samar. Namun saya bisa mendengar beberapa orang menyinggung-nyinggung soal operasi. Sekilas saya mendengar juga percakapan tentang pembengkakan pembuluh darah di otak saya. Ketika putra saya ada di sisi saya malah bingung karena tak menduga ia datang dari California. Setelah 3 hari di rumah sakit, saya merasa cukup kuat untuk menjalani operasi guna memulihkan
pembengkakan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Saat kesadaran saya agak pulih dan dapat mengenali keadaan sekitar dan apa yang terjadi, saya mulai mengerti apa yang telah Allah lakukan bagi saya. Beberapa hari kemudian, saya diberitahu bahwa banyak jemaat, termasuk jemaat gereja California, tempat saudara perempuan saya melayani, terus mendoakan saya. Dokter bedah yang merawat saya mengatakan bahwa penyakit saya belumlah seberapa, dan saya sangat beruntung karena dalam waktu 3 hari telah cukup pulih. Yang lebih beruntung lagi, menurutnya, saya dapat melewati operasi yang cukup berat. Saat itulah saya berkata kepada sang dokter bahwa semuanya terjadi bukan karena faktor keberuntungan. Segalanya menjadi begitu jelas bagi saya. Ternyata Allah memang mengizinkan mobil saya rusak. Andaikan saat itu saya sedang mengendarai mobil sendiri, mungkin saya akan mengalami kecelakaan saat penyakit itu menyerang. Allah telah mengirim Thomas pada waktu dan tempat yang tepat. Allah juga yang mendorong saya untuk tidak menyewa mobil dan menerima tawaran Thomas. Allah sungguh tabib yang sejati, dan Dia telah menunjukkan banyak perbuatan ajaib dalam hidup saya. Iman saya pun semakin dikuatkan, dan saya tak pernah berhenti bersyukur atas segala karunia-Nya. Demikian kisah yang ditulis oleh Bapak Jack Martin. Puji Tuhan saudara ya, memang seringkali keadaan yang tidak baik atau yang gak kita inginkan Tuhan izinkan terjadi. Pada awalnya kita pikir hal itu sangat merugikan kita, tetapi ketika kita mempercayai Tuhan dan sudah berserah kepada Tuhan, justru segala sesuatu itu ada di dalam rencana Tuhan, ya, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Seperti yang dialami oleh Bapak Jack Martin tadi ya, walaupun tadinya dia kesel ya, banyak masalah, baru pindah rumah, AC rusak, mobil rusak, ya, tapi justru kerusakan mobilnya itu menjadi berkat buat dia, karena dia bisa terhindar dari hal-hal yang mencelakakan atau membahayakan kehidupannya. Karena pada waktu itu dia tiba-tiba terserang sakit di kepalanya dan dia tidak sadarkan diri. Ternyata ada pembengkakan pembuluh darah di otaknya, ya. Dan akhirnya dia bisa menyadari betapa semuanya adalah pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga dia bisa mengalami ya hal yang baik dari peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Saudara, sebagai orang percaya, biar kita terus mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala hal. Ya, seperti firman Tuhan yang berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia. Biar terus hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tahu ada rencana Tuhan yang indah, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa untuk kebaikan kita. Puji Tuhan saudara, tetap semangat menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Walaupun mungkin saat-saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami hal-hal yang gak enak, mungkin kita pikir hal-hal yang buruk, percayalah ketika kita berserah, percaya bergantung kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus dimuliakan lewat kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Dan kiranya kisah ini bisa memberkati saudara-saudara semua yang mendengar
cerita yang saya bacakan ini. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya pribadi sampai hari ini. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan hari ini buat kami melalui kisah kehidupan yang kami dengar. Di balik peristiwa-peristiwa yang tidak baik, yang menjengkelkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan, ternyata kami percaya Tuhan ada campur tangan-Mu di sana, ada rancangan-Mu di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar terus kami mengerti bahwa kami punya Allah yang luar biasa, peduli dan memperhatikan kami. Dan ajar kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biar hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kisah yang sudah kami dengar. Biar ini akan menguatkan kami, mendorong kami, menggugah kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus mempercayai Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah salah, Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami, karena segala sesuatunya Engkau jadikan baik bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Kiranya berkat-Mu tercurah bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu, bagi saudara-saudara kami yang ikut mendengarkan kisah ini melalui YouTube. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat perhatiannya. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kalau saudara-saudara bisa like, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bisa juga memberikan komen serta men-share kisah-kisah ini kepada saudara-saudara yang lain, sehingga banyak mereka merasa diberkati lewat cerita atau kisah kehidupan yang saya bacakan. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, sampai jumpa di kisah-kisah mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.